وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dinyalain ya, Syekh? Mas Bro, bisa tolong nyalain. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Para ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, insyaallah kita lanjutkan kajian kitab Bulugh al-Maram karya Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah. Di halaman berapa di buku terjemahan yang kita akan baca? Hah? Wain 62. Oke. Hadis ke 9. Man atal ghaid falyastatir berarti. Hadis ke 86. Baik. Baik, tafadhal iqra. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد اللهم اغفر لنا ولإخواننا وللسامعين واغفر لأستاذنا. اللهم قال المصنف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى الغائط فليستتر. Barang siapa mendatangi tempat buang hajat, maka hendaknya dia menutupi dirinya, diriwayatkan oleh Abu Dawud. Baik. Qala al-muallif rahimahullah an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha. Dan ini bukan hadis Aisyah. Dalam riwayat Abu Dawud dengan sanadnya dalam kitab At-Taharah, nisbat hadis ini kepada Abu Hurairah, bukan Aisyah. Ya, sebagian di kitab terjemahan juga disebutkan bahwasanya ini bukan, bahwasanya adalah hadis Abu Hurairah. Ya, itu dari segi itu adalah suatu waham atau salah dalam sebutan oleh Ibnu Hajar dalam kitab ini, bahwasanya ini hadis Abi Hurairah, bukan Aisyah. Itu pertama. Yang kedua, hadis ini dinilai dhaif. Hadis ini dinilai dhaif dengan sanadnya. Ya. Dengan sanadnya hadis ini dhaif karena ada di antara perawinya yang majhul atau tidak dikenal. Ya. Majhul atau tidak dikenal, walaupun dianggap thiqah oleh Ibnu Hibban rahimahullah.
namun yang ma'ruf kerap kali Ibnu Hibban dan juga Al-Hakim, keduanya dari beliau adalah ulama ahli hadis yang tasahul atau bermudah-mudah dalam masalah penilaian rijal as-sanad, baik dalam mensahihkan atau dalam menthiqahkan atau menjarah, yaitu menegatifkan suatu perawi. Maka penilaian Ibnu Hibban yang menthiqahkan suatu ulama atau suatu perawi hadis kerap kali dipertimbangkan lagi oleh para ulama. Dan hadis ini termasuk hadis yang dhaif secara sanad, namun secara matan hadis ini sesuai dengan qawaid syar'iyyah, yaitu kaidah-kaidah syar'iyyah dalam masalah adab dan juga dalam masalah qada al-hajat. Dalam masalah adab dan juga dalam masalah menunaikan hajat. Apa hadisnya? Yaitu kata Nabi SAW, man atal ghaita falyastatir. Barang siapa yang mendatangi al-ghait. Ya, al-ghait yaitu tempat menunaikan hajat. Itu ghait. Jadi ghait bisa dua makna, yaitu imma maknanya tempat menunaikan hajat atau maknanya tinja. Ya, imma artinya tempat menunaikan hajat atau artinya tinja itu sendiri, itu ghait. Ya. Adapun perbuatan untuk menunaikan hajat, perbuatan BAB itu namanya taghawwata. Taghawwata ya taghawwata. Ya. Hadis ini dengan lafalnya menunjukkan diperintahkannya beristitar, yaitu mengambil sutra atau menutup diri dari pandangan manusia ketika menunaikan hajat. Dan juga dalam riwayat lain oleh Abu Dawud dan lainnya menunjukkan bahwasanya anna Nabi SAW idza arada al-hajata ab'ad, bahwasanya Nabi SAW kalau beliau pengen menunaikan hajat maka beliau akan menjauh. Jadi secara kaidah syar'iyyah dalam adab qada'il hajah, maka ini masuk juga hadis ini. Ya, karena ada hadis lain yang mendukungnya secara makna. Dan di sini ada istitar atau tasatur, yakni menutup diri. Ya, menutup diri. Nah, istitar itu menutup diri. Dan dalam hadis lain Nabi SAW jika beliau ingin menunaikan hajat ab'ad yaitu menjauh. Maka ada dua hal di sini, ada istitar dan ada tafarrud. Istitar itu menutup diri, tafarrud itu menyendiri. Istitar dan tafarrud, menutup diri dan menyendiri, itu dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Al-istitar dan tafarrud, dua hal yang berbeda. Menutup diri ya ketika menunaikan hajat dengan menyendiri ketika menunaikan hajat atau menjauh, itu dua hal yang berbeda. Tapi satu makna yang tergabung pada istitar dan at-tafarrud, apa itu? Yaitu sama-sama tidak memperlihatkan aurat atau perbuatan menunaikan hajat. Artinya apapun effort yang antum lakukan untuk menutup diri dan menyendiri dalam menunaikan hajat, maka itu semua sudah masuk dalam sunnah Nabi SAW. Begitu ya? Selama antum sudah berusaha gitu, maka itu sudah merupakan apa? Merupakan pengamalan terhadap syariat Islam. Begitu. Misal antum nggak bisa menjauh dari orang-orang, tetapi antum bisanya menutup diri antum. Misalnya masuk kamar mandi walaupun di sekitarnya banyak orang, maka ini termasuk apa? Sunnah juga, masuk dalam sunnah. Ya begitu, masuk semakna dengan itu. Ya. Dan juga dalam riwayat lain, ya, walaupun juga sama-sama dhaif tentang masalah istitar, menutup diri,
Dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kata beliau, kana Rasulullah SAW idza arada al-hajata tanaha. Nah ini, Nabi SAW jika beliau ingin menunaikan hajat, maka beliau pun menyingkirkan diri, yaitu menjauh. Taib, ini namanya yaitu infirad atau tafarrud, menyendiri. Oke? Wala yarfa' thiyabahu hatta yadnuwa minal ard. Dan beliau tidak mengangkat pakaiannya sampai beliau mendekat ke bumi. Ngerti ya? Ketika baru jongkok, baru beliau membukanya. Ketika baru jongkok, baru beliau membukanya. Taib. Ini ketika di mana? Ketika di tempat terbuka. Ketika di tempat terbuka. Maka beliau tidak mengangkat pakaiannya, kan beliau pakai jubah dan semisalnya. Sampai beliau mendekat ke bumi, arti beliau jongkok dan semisalnya, baru beliau angkat. Ini semakna dengan istitar, yaitu menutup diri supaya tidak kelihatan aurat oleh orang lain. Ini semakna dengan menutup diri. Maka hadis ini walaupun dhaif, hadis yang ana sebutkan dari hadis Ibnu Umar, ini menjama' dua anjuran, yaitu tafarrud, menyendiri, dan juga istitar, menutup diri. Ya. Adapun kalau misalnya seseorang sudah teristitarkan, ada sutrah yang tidak memungkinkan orang lain untuk melihat, maka itu sudah terwujud tanpa harus antum jongkok dulu baru buka celana. Faham ya ikhwan? Kayak misal di kalimat di hammam ini, kamar mandi ini kan mustatir, yaitu tertutup. Enggak ada seorang pun bisa melihat dari manusia. Ya. Maka antum enggak masalah membuka celana, menanggalkannya kemudian di cantelan dan khalas, menunaikan hajat. Ini tidak menyelisihi Nabi SAW. Karena apa? Karena Nabi SAW melakukannya, yaitu tidak mengangkat pakaiannya sebelum mendekat ke bumi, itu ketika di outdoor, atau ketika ada posibilitas orang-orang melihat beliau ketika lagi berdiri. Ya, begitu ya. Ya. Maka dalam hadis lain juga, riwayat Abu Dawud juga, dan juga Tirmidzi dan juga Ibnu Majah, ya, ada di sini hadis dari Bahz bin Hakim, dan di sini katakan, ya Rasulullah, auratuna ma na'ti minha wa ma nadhar. Ya Rasulullah, tentang aurat kami, ya. Jadi minta fatwa dari Rasulullah SAW tentang masalah aurat. Maka kata Nabi SAW, gimana? Gini, ya Rasulullah, aurat kami ini gimana? Kepada siapa boleh? Siapakah orang yang tidak masalah untuk melihat aurat kami? Maka kata Nabi SAW, ihfaz aurataka illa min zawjatika wa ma malakat yaminuk. Ya, wa ma malakta yaminuk. Jagalah auratmu kecuali dari istrimu dan ma malakta yaminak, yaitu budak maksudnya. Ya, budak antum, ya. Jadi kalau misalnya antum punya istri, maka boleh melihat aurat antum. Dan sebagian ulama mengatakan mutlak boleh, bagian manapun. Dan kalau dia adalah budak perempuan antum, secara syar'i budak itu juga boleh melihat aurat antum. Nah, begitu. Maka aku bertanya, ya Rasulullah, fa idza kana al-qaum ba'dhum min ba'd, gimana kalau misal bercampur banyak orang? Ya. Kata Nabi SAW, in istata'ta an la yaraha ahadun fala yuriyannaha. Jika engkau bisa, jangan sampai ada seorang pun melihat. Ya, maka jangan perlihatkan aurat tersebut kepada siapapun. Kemudian aku bertanya lagi, fa in kana ahaduna khaliya, gimana kalau misalnya seorang dari kita itu khaliya, berkhalwat? Gimana kalau misalnya kita dalam keadaan khalwat? Khalwat di sini maksudnya tanpa ada manusia. Maka kata Nabi SAW, fallahu ahaqqu an yustahya minhu. Maka Allah Ta'ala lebih berhak untuk dijadikan sebagai maka Allah Subhanahu wa taala lebih berhak kita malu padanya. Nah, itu maknanya. Di sini ada fikih juga ikhwan, walaupun tidak ada di kitab,
Tapi ada makna di sini, makna istitar, yaitu menjadikan sutrah bagi aurat sehingga tidak terlihat oleh orang lain. Di hadis yang barusan Anda sebutkan ada 3 hal. Pertama, bolehnya istri dan budak perempuan itu melihat aurat kita sebagai laki-laki. Itu pertama. Kedua, yaitu pada asalnya melihat aurat hukumnya haram. Siapapun jangan melihat aurat. Sebagaimana kata Nabi SAW, fa in istata'ta an la yaraha ahad, ya, fala yuriyannaha. Kalau bisa jangan sampai seorang pun melihat, jangan engkau perlihatkan auratmu. Itu 2. Kemudian yang ketiga, tentang masalah kalau misalnya sendirian, khalwah, sendirian, ya, yaitu khalian 'anil nas, yaitu tidak bersama dengan siapapun dari manusia, maka Nabi SAW mengatakan Allah Ta'ala ahaqqu an yustahya minhu. Allah Ta'ala lebih berhak untuk kamu malu padanya. Ya. Artinya membuka aurat. Dan di sini aurat, kalau ada aurat kubra, maka pada asalnya haram untuk dibuka. Kalau itu aurat sughra atau aurat umum, maka dikembalikan kepada urf yang berlaku. Bagaimana itu bedanya? Aurat kubra itu seperti kemaluan, dubur, ya, baik laki-laki maupun perempuan. Adapun aurat sughra, maka selain dari 2 itu. Selain dari 2 itu. Dan sebagian ulama menyatakan bahwa saja seorang ibu atau perempuan, istri, tetap dilarang untuk membuka aurat kubra dan yang semakna dengannya di hadapan mahram. Tetap dilarang untuk membuka aurat kubra dan yang semakna dengannya di depan mahram. Seperti apa aurat kubra dan yang semakna dengannya? Aurat kubra yaitu, antum tahu, farj, ya, kemaluan depan dan belakang. Dan yang semakna dengannya yaitu paha dan semisalnya. Ya, walaupun kepada mahram selain suami. Maka dilarang oleh sebagian dari ulama dan hal itu yang lebih tepat. Dan juga kalau di uruf juga sebaiknya bagian dada itu juga kepada mahram ditutup. Karena kita enggak tahu apa yang akan terjadi di pikiran para mahram. Ya begitu. Taib. Nah, sekarang kan tadi kata fa idza kana ahaduna khaliya. Kalau seorang dari kita ini khalian minan nas, yaitu lepas dari manusia, artinya khalwat. Khalwat istilah khalwat ini ada istilah secara ada makna bahasa. Makna bahasa itu artinya khulu 'anin nas, yaitu enggak ada siapa-siapa. Tapi ada khalwat secara apa? Secara ilmu suluk, akhlak, tazkiyatun nufus dan tauhid. Itu khalwat maknanya adalah antum menyendiri dengan Allah Azza wa Jalla. Itu khalwat. Ya, khalwat dalam ilmu tauhid, suluk, tazkiyatun nufus dan juga tasawuf. Ya, kalau misalnya kita memasukkan itu sebagai ilmu, maka khalwat itu adalah al-infirad ma'allah Azza wa Jalla, yaitu hanya antum sendiri dengan Allah Azza wa Jalla. Ya, itu khalwat. Jadi interaksi antara antum dengan Rabb hanya antum saja. Baik antum bermunajat, berdoa atau tadabbur, tafakkur atau istighfar dan seterusnya, itu khalwat terhadap Allah Azza wa Jalla. Di dunia tasawuf ini istilah khalwat ini sangat digaungkan ya, karena di sini ada sisi penjerihan hati dan mahabbah kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau khalwat, kalau kita merambah di ranah fiqih, maka ini ada bab yang berbeda. Ada bab yang berbeda yang berkonsekuensi hukum di balik keadaan khalwat ini. Ya. Khalwat dalam bab fiqih itu masuk dalam ilmu fiqih. Khalwat itu masuk ke dalam masalah nikah, mahar, kemudian zina dan seterusnya. Jadi nanti akan berkonsekuensi hukum-hukum fikih dan persangkaan-persangkaan atau qarinah-qarinah fiqhiyah. Delik-delik atau indikator fikih. Ana kasih contoh ikhwan. Dalam mazhab Hanbali rahimahumullah taala, ulama-ulama Hanabilah, sebelumnya kita kan tahu bahwasanya kalau antum menikahi
seorang janda misalnya dan dia punya anak gadis. Taib, dia punya anak atau ya menikahi seorang janda atau dia punya anak gadis ya. Dan dia juga punya anak yang masih kecil namun belum usia mumayyiz. Atau menikahi seorang janda misalnya, dia punya anak gadis ya. Anak gadis usia remaja mungkin dan dia juga punya anak kecil, anak kandung kecil atau anak ya, pokoknya usia belum mumayyiz, artinya masih 4 tahun, 5 tahun gitu. Ya. Antum nikahin itu janda. Taib. Kemudian dia resmi sah menjadi istri antum. Oke? Putrinya, apakah setelah antum akad, saya terima nikahnya fulan binti fulan dengan mahar sekian misalnya. Apakah setelah sahnya akad nikah antum, otomatis putrinya menjadi mahram antum? Belum. Warabaibukumul lati dakhaltum bihinna. Ya. Ya. Dalam syariat Islam baru dia menjadi mahram pada antum si putrinya ini, gadis ini, ketika apa? Dakhaltum bihinna. Yaitu engkau telah dukhul terhadap si ibunya, yaitu istri antum itu. Baru ketika antum sudah dukhul, baru dia menjadi mahram antum. Kalau antum belum dukhul, ya, kemudian antum ceraikan ibunya dan antum kemudian menikahi putrinya, dan itu mantap itu, masya Allah. Maka apakah itu sah nikahnya? Sah nikahnya. Karena apa? Karena dia belum menjadi mahram antum. Faham gak ikhwan? Kalau ibu mertua setelah akad nikah jadi mahram abadi. Tapi kalau putrinya setelah antum nikah dengan ibunya itu belum menjadi mahram kecuali kalau antum sudah dukhul terhadap istri antum itu. Baru dia menjadi mahram antum. Baru dia menjadi mahram. Mahram abadi enggak? Mahram abadi setelah antum dukhul pada ibunya. Namun para ulama mereka berselisih pendapat mengenai batasan dukhul. Batasan dukhul. Antum ngerti enggak pembahasan ini, ikhwan? Nah, batasan dukhul ini kalau dalam mazhab Hanbali adalah terjadinya khalwat terhadap si janda ini, si ibu ini, istri antum ini. Ya, khalwat di tempat ya yang memungkinkan terjadinya jima', meskipun dihadiri oleh anak kecil yang belum mumayyiz. Paham? Paham enggak? Jadi khalwat dalam mazhab Hanbali adalah bersendirinya seorang laki-laki dengan perempuan yang ada potensi untuk melakukan percampuran, ya, meskipun ada anak kecil belum mumayyiz di area tersebut. Itu baru disebut khalwat. Kalau ternyata misalnya antum dan istri antum yang janda ini tadinya, kemudian di dalam ruangan antum masuk ke ruangan bersama dia dan di dalam ruangan ada anak kecil usia 10 tahun lagi main game di ruangan itu. Ini apa namanya? Khalwat bukan dalam fikih? Ini tidak disebut khalwat dalam fikih, melainkan disebut ikhtilat. Khalwah dengan ikhtilat itu beda. Ya, ikhtilat itu bercampur baur. Kalau khalwat itu menyendiri. Oke? Maka kalau misalnya ternyata di dalam ruangan ini ada putranya atau ada putranya misalnya usia 5 tahun, walaupun dia menyaksikan apapun yang terjadi di kedua orang tua barunya, antum dan istri antum, maka dalam fikih ketika sudah terjadi potensi melakukan persetubuhan di dalam ruangan itu, walaupun di dalamnya ada anak usia belum tamyiz, maka terjadilah dukhul, dianggap terjadi dukhul. Dan dukhul di sini kata sebagian fuqaha tidak harus dukhulnya kemaluan, melainkan ada potensi dukhul maka sudah dinilai dukhul kelas. Paham nggak, ikhwan? Tinggal antum praktekin aja insyaallah. Ya seperti itu. Maka hal tadi yaitu ketika seseorang dalam keadaan khalwah, ya khalian,
maka hendaknya dia juga menjaga auratnya. Makanya para ulama melarang seseorang tidur dalam keadaan telanjang. Karena kaidahnya adalah fallahu ahaqqu an yustahya bih. Allah Ta'ala lebih berhak agar antum malu padanya, gitu loh. Begitu. Dan sebagian dari ulama memakruhkan ziyadah, penambahan buka aurat di kamar mandi tanpa hajat. Penambahan buka aurat di kamar mandi tanpa hajat. Aurat besar maksudnya. Ketika antum BAB misal, kemudian selesai cebok, ya udah, sebenarnya kan hajat antum udah tertunaikan kan? Taib. Terus kemudian antum cuci baju dalam keadaan yaitu masih tidak pakai apa-apa. Maka hal ini dimakruhkan oleh sebagian dari fuqaha. Kenapa? Karena ini khalwat, menyendiri, membuka aurat tanpa hajat. Paham gak ikhwan? Makanya cuci baju itu sebaiknya jangan sambil telanjang. Walaupun ya nggak dosa juga. Cuman Allah Ta'ala lebih berhak untuk kita malu padanya. Ya. Taib, apa hukum berwudu dalam keadaan telanjang? Hukum fikihnya sah. Hukum fikih secara keabsahan sah. Namun secara perbuatan, maka sebagian dari fuqaha memakruhkan hal ini. Karena apa? Karena antum membuka aurat tanpa hajat. Apakah antum berhajat buka aurat ketika wudu? Butuh nggak buka aurat ketika wudu? Maksudnya telanjang gitu ketika wudu? Enggak harus kan? Lebih afdal malah tutup kan? Pakai anduk kayak gitu ya. Nah, maka dimakruhkan oleh sebagian dari fuqaha. Tapi hukumnya sah wudunya. Adapun mandi junub misalnya, antum membuka seluruh pakaian antum dan telanjang 100% misalnya. Apakah ini makruh? Ya, ini tidak makruh. Kenapa? Karena ada hajat. Gitu. Ya, ada hajat. Oke. Ya, lanjut, fadhil. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الغائط قال غفرانك. Bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apabila keluar dari tempat buang hajat, beliau mengucapkan aku mohon ampunanmu. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan disahihkan oleh Abu Hatim dan Al-Hakim. Baik. Kemudian wa anha yakni dari siapa di sini, dari Aisyah radhiyallahu anha. Adapun yang ini benar dari Aisyah, adapun yang sebelumnya kan hadis Abu Hurairah. Dari Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja min al-gha'iti qala ghufranak. Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau keluar dari al-gha'it. Nah, al-gha'it di sini maksudnya makan litaghawut, yaitu tempat untuk BAB atau semisalnya. Maka beliau pun mengatakan ghufranak. Ya, diriwayatkan oleh al-khamsah. Al-khamsah siapa aja ikhwan? Para ashabus sunan dan juga Imam Ahmad. Ya, para ashabus sunan yaitu Sunan At-Tirmidzi, Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Imam Ahmad, 5. Ya, jadi ketika beliau keluar dari al-gha'it, maka beliau mengucapkan ghufranak. Apa makna ghufranak? As'aluka ghufranak. Saya memohon kepada engkau pengampunanmu ya Allah. Jadi ghufranak ini mansub ala taqdir maf'ul bih, yaitu dinasabkan karena posibilitas dia sebagai objek, yaitu saya memohon kepadamu ya Allah. Apa yang dimohonkan? Pengampunan. Jadi ghufran artinya pengampunan. Huruf atau isim kaf di sini, dhamir kaf di sini yaitu anta ya Allah, gitu kan. As'aluka ghufranak. Kalau antum namain anak ghufran, tafadhol. Tapi kalau namain anak ghufranak itu jangan. Nanti orang ingatnya jadi apa? Wah, pasti brojolnya pas keluar WC ini. Jadi enggak enak. Ghufranak. Ya. Dan al-maghfirah itu maknanya adalah satru adz-dzunub wa tajawuzu anha. Ampunan itu adalah menutup dosa-dosa dan tidak dianggap dosanya, yaitu dimaafkan. Menutup dosa-dosa, mengampuni itu menutup dosa-dosa, ditutup dosanya dan dilampaui dosanya. Jadi tidak
tidak tidak diungkit dosa itu, tidak diungkit. Dan sebagian ulama mereka membedakan antara maghfirah dengan afu. Sebagian ulama membedakan antara maghfirah dengan afu, dan dari ulama yang membedakan ini pun mereka berselisih pendapat mengenai perbedaannya. Seperti apa perbedaannya? Ada yang mengatakan maghfirah itu satrul dzunub dan mahu, yaitu ditutup dosanya dan dihapus. Dan afu, pemaafan, itu ada yang mengatakan dosanya memang dimaafkan, namun tetap ada pengungkitan sebelum dimaafkan. Ala kulli hal, sebenarnya mau maghfirah mau afu, maka semuanya itu bermanfaat untuk hamba, dan pada ujung-ujungnya adalah ampunan. Ya, ujung-ujungnya adalah ampunan. yakni tidak dibalas atau tidak dihukum di akhirat. Itu ujungnya seperti itu, baik maghfirah atau afu. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, Engkau mencintai sikap memaafkan, dan maka maafkanlah saya. Nah itu. Kemudian juga tentang masalah musibah, ya, tidaklah musibah itu terjadi melainkan karena ulah tangan kalian. Wa ya'fu 'an katsir, dan Allah Ta'ala memaafkan banyak hal. Jadi kalau kita itu dapat musibah, itu efek dari dosa kita. Dan sebenarnya dosa-dosa kita yang lain Allah Ta'ala maafkan hukumannya, gitu loh. Kalau Allah Ta'ala melibas kita dengan semua dari dosa kita, wallah kita nggak bisa hidup sekarang. Keterlaluan soalnya kita ini, gitu loh. Maka sebenarnya apa yang terjadi pada diri kita dari kesulitan, musibah, itu efek dari dosa kita di masa lampau. Itu absolut, ya. Karena kita ini khata'un, sering berbuat salah, ya. Dan Allah Ta'ala memaafkan. Artinya memaafkan di sini tidak memberikan hukuman pada banyak dari dosa kita. Wa ya'fu 'an katsir. Jadi banyak dari dosa kita itu Allah tidak balas. Ya. Begitu ya, ikhwan. Ghufranak, jadi kita tahu tadi ya. Dan mengucapkan ghufranak itu setelah menunaikan hajat dan keluar dari tempat. Bukan setelah menunaikan hajat saja, tapi keluar dari tempat hajat itu. Ya. Kalau misalnya tempat menunaikan hajat itu ada di dalam bangunan indoor, ya, maka dia ucapkan setelah apa? Setelah keluar dari pintu kamar mandinya itu. Kalau misalnya dia berada di padang pasir atau tempat terbuka, maka dia mengucapkan ghufranak jika telah berpisah dari tempat di mana dia menunaikan hajat itu, walaupun tanpa pintu. Paham enggak, ikhwan? Ya. Nah, di sini mengucapkan ghufranak ini tujuannya apa? Qurbah, yaitu apa? Taqarrub ilallah. Karena ini sunnah Nabi, anjuran dari Nabi SAW. Ini hal yang mustahab, tidak sampai kepada hal yang wajib. Nah, para ulama kemudian mereka mencari illat atau penyebab mengapa lafal yang Rasulullah SAW sunnahkan itu ghufranak, bukan lafal lain. Apa nyambungnya antara ampunan Allah dengan qada'ul hajah? Apa nyambungnya antara ampunan Allah dengan menunaikan hajat? Ya, dan ini akan berefek pada apa? Berefek pada kapan kita mengucapkan ghufranak. Apakah harus setelah menunaikan hajat atau yang penting keluar dari kamar mandi? Ya, Anda pernah menyebutkan hal ini kalau nggak salah, entah di sini atau di majelis lain. Finalnya adalah yang Anda lebih ikuti bahwasanya mengucapkan ghufranak itu setelah menunaikan hajat, bukan keluar dari kamar mandi secara mutlak. Walaupun zahir dari hadis kalau kita lihat, anna Nabi SAW kana idza kharaja min al-gha'iti qala ghufranak. Bahwasanya Nabi SAW jika keluar dari al-gha'it, tempat BAB, maka beliau membaca ghufranak. Zahirnya kan ini yang penting dinisbatkan pada keluar, yang penting keluar gitu loh. Kalau antum keluar dari kamar mandi, maka baca ghufranak. Ini kan zahirnya begitu. Namun ketika kita memperhatikan lebih dalam hadis ini secara illat, secara sebab disyariatkannya lafal ghufranak, dan juga kita melihat lebih detail ke
minal ghaiti, dari tempat BAB, maka wallahu alam ana lebih condong ke pendapat yang menyatakan bahwasanya bacaan ghufranak ini dibaca kalau memang antum telah menunaikan hajat di kamar mandi itu, di WC itu. Adapun kalau antum tidak BAB, tidak BAK di situ, hanya wudu atau cuci baju atau cuci tangan, maka tidak baca ghufranak. Paham ya ikhwan? Kayak misalnya antum cuci tangan di kamar mandi ini kan, ini WC, ada WC-nya dan biasa orang kencing dan BAB di situ. Maka apakah ketika keluar karena antum cuci tangan antum baca ghufranak? Tidak. Ya, begitu ya? Tidak. Kenapa? Karena kita melihat illatnya, kesinambungan antara lafal ghufranak dengan taghawud. Kenapa mengucapkan ghufranak dengan taghawud gitu loh, atau BAB atau BAK dan semisalnya. Maka para ulama mereka ada dua pendapat atau tiga, tapi kita kisahkan dua aja. Sebab mengapa, apa korelasi antara ucapan ya Allah saya minta ampunanmu dengan kamar mandi, ya, dengan perbuatan BAB? Apa korelasinya? Pendapat pertama, bahwasanya korelasinya adalah minta ampun pada Allah Ta'ala li khuluwina minadz-dzikr, yaitu karena kita lepas dari zikir di beberapa momentum dalam kamar mandi. Karena kamar mandi termasuk tempat yang dilarang kita untuk doa, zikir dan salat padanya secara lisan, secara zahir. Di kamar mandi kita dilarang untuk mengucapkan zikir lisan, doa lisan, dan juga salat secara perbuatan di kamar mandi. Karena kamar mandi ini termasuk al-makan al-mulqa fihi an-najasah, yaitu termasuk tempat yang dilempar, tempat yang ada padanya najis-najis, dan juga tempat untuk membuka kashful aurah, membuka aurat-aurat. Maka tidak relevan di tempat seperti itu untuk mengucapkan zikir secara lisan dan melakukan salat secara perbuatan. Oke? Maka karena kita di kamar mandi enggak berzikir, maka setelah keluar dari kamar mandi, apa kita bilang? Ghufranak. Faham enggak maksud mereka? Faham ya maksudnya? Ikhwan, faham enggak ikhwan? Ayo ngaku, sok ngaku. Walaupun enggak paham, ngaku aja biar anak senang. Ayo. Karena apa? Karena misal antum di kamar mandi berapa menit ikhwan? How many minutes? 10 menit. Menunaikan hajat, mandi dan seterusnya. Taib. 10 menit itu antum zikir enggak? Enggak. Bahkan sebagian dari orang nyanyi-nyanyi bahkan. Kan? Lagi mandi nyanyi dan seterusnya. Pipis nyanyi. Masya Allah. Maka kata mereka, kata ulama pertama ini, orang yang keluar dari kamar mandi kemudian dia mengucapkan ghufranak karena ada munasabah. Ada kesinambungan. Momentum. Dia tadi 10 menit di kamar mandi dihabiskan untuk tidak berzikir. Maka keluar dari kamar mandi dia minta ampun, ya Allah tadi saya tidak berzikir maka ampuni, maafkan saya gitu. Paham ya sini ya? Ya. Tapi illat dan munasabah seperti ini dibantah oleh ulama lain. Ya. Ada banyak munasabat. Ada beberapa munasabat yang mana ketika itu dilarang zikir, seperti jima. Antum ketika jima, apakah ketika seorang jima itu boleh dia sambil jima kemudian takbir, tasbih, tahmid? Itu sesuatu yang tidak relevan, enggak nyambung dengan konteks gitu dan tidak sopan gitu kan ya. Apakah setelah selesai klimaks kemudian dia astaghfirullahaladzim, ghufranak? Enggak. Iya. Ada lain hal lain yang kita enggak boleh zikir padanya? Coba, selain dari jima. Apa sok? Tidur kok itu enggak mukallaf. Kalau tidur kan memang tidak terbebani dengan syariat. Main bola di hari Sabtu jam 9 misalnya. Ya. Main bola hari Sabtu jam 9 dapat gratisan karena udah dibayar sama bos perusahaan misalnya. Nah, ketika lagi main bola, apakah ketika itu antum zikir? Kalau antum zikir, subhanallah, antum sufi mungkin ketika itu zikir juga. Kadang-kadang zikir ketika nge-shoot, ya. Ternyata melenceng, astagfirullah ini pasti karena dosa saya gitu.
Nggak ada kan kayak gitu kan? Nggak sampai segitunya kan? Lagi gocek, ya. Mau lagi gocek, lawannya menghalang-halangi antum, astagfirullah, ittaqillah. Ya, yassiru wala tu'assiru. Mudahkanlah urusan saya. Barang siapa memudahkan urusan saudaranya, Allah mudahkan urusan antum. Nggak mungkin kan kita berdalil dan kemudian zikir pada saat itu? Maka nggak ada zikir. Apakah ketika selesai antum atau diganti oleh pemain lain, kemudian antum mengucap istighfar, ya Allah, astagfirullah tadi, apakah disyariatkan begitu? Nggak disyariatkan. Karena ada momentum-momentum yang kita itu nggak mungkin untuk berzikir secara lisan. Maka illat dan munasabah yang disebutkan ulama pertama ini tidak diterima oleh ulama lainnya. Kemudian yang kedua, illat dan munasabah disebutkan oleh ulama lainnya, yaitu bahwasanya ketika kita menunaikan hajat, maka kita akan melihat kekurangan diri kita, ikhwah. Kita melihat kekurangan diri kita. Ada kalanya hal-hal yang merupakan kesempurnaan makhluk itu sekaligus juga merupakan kekurangan makhluk itu sendiri. Ya, ada kalanya hal-hal yang merupakan kesempurnaan makhluk sekaligus itu juga kekurangan dirinya. Coba bisa BAB, bisa BAK itu kesempurnaan antum enggak? Coba antum enggak bisa BAB, BAK, tentu sakit. Tapi sisi lain ketika antum sehat dengan bisa BAB, BAK dengan normal, apakah yang antum produksi dari BAB, BAK itu dari tinja dan juga kencing itu suatu hal yang bukan aib, itu aib. Makanya ditutup, gitu kan? Jadi apapun kesempurnaan kita itu sebenarnya itu kita memproduksi suatu kekurangan dari kesempurnaan kita. Kesempurnaan itu Allah yang takdirkan untuk kita, dan kemudian kita produksi dari kesempurnaan itu sesuatu yang sebenarnya aib, gitu loh. Antum main bola keringetan, ya enggak? Itu sehat enggak? Insya Allah sehat. Namun kalau antum arsir keringat antum dengan penggaris atau apa, antum kumpulkan di gelas dan antum sok minum sia, gitu kan? Kira-kira mau nggak diminum sama teman antum? Lah, kalau gitu nggak mau. Itu kekurangan. Sehat, tapi produksi yang antum berikan itu malah kurang. Itulah manusia, ikhwan. Kita berarti nggak boleh ujub dengan apa yang Allah Taala sempurnakan kita dengannya, gitu. Nah, melihat kekurangan kita itu, maka kita merasakan ini baru kekurangan fisik yang kita produksi, yaitu tinja dan air kencing. Maka betapa banyaknya kekurangan kita yang lain secara makna dan perbuatan. Maka dengan itu keluarlah kita dari kamar mandi dan kita bilang, ya Allah ampuni saya. Ini ibrah ini, ya, walaupun ini tidak disepakati oleh ulama ta'lil seperti ini, namun wallahu alam, Anda lebih condong kepada ta'lil atau ibrah yang seperti ini lebih afdal. Nah, berangkat dari munasabah dan ta'lil seperti ini, maka munasabah yang terwujud adalah yaitu ketika memang antum menunaikan hajat BAB atau BAK. Paham? Adapun kalau non BAB, non BAK, maka tidak membaca ghufranak setelah keluar dari kamar mandi. Kalau antum main petak umpet misalnya, kemudian antum ngumpet di kamar mandi, enggak pipis, enggak BAB. Maka setelah keluar karena kegap misalnya ketahuan, ya misalnya udah wahyu, pong gitu misalnya kan. Maka antum keluar dengan tertunduk lesu, ya, apakah ghufranak? Enggak perlu. Kecuali kalau antum BAB dan BAK di situ. Nah, bahkan bukan di bangunan, di outdoor sekalipun, ketika antum di sawah, antum pengen BAK misalnya, kencing, dan itu kepepet, kebelet, akhirnya antum kencing di suatu tempat sepi. Antum kencing di situ. Nah, setelah cebok, ya, antum keluar, antum pergi dari sudut itu, antum baca ghufranak gak? Baca ghufranak gak? Baca ghufranak, karena ilatnya dapat, yaitu antum telah kencing. Begitu ya, kawan. Antum telah kencing. Oke, sampai sini paham. Maka ibu-ibu atau istri antum kalau dia nyuci baju atau nyuci piring di kamar mandi, keluar dari situ tidak perlu membaca ghufranak. Perlu enggak baca asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna rasulullah? Makin tidak perlu lagi, karena ini beda lain. Ini adalah doa setelah apa? Setelah wudu. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ini doa setelah wudu. Begitu. Jadi masing-masing ada konteks dan munasabahnya. Baik, fadhal. Lain. Ahsanallahu ilaikum. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala
أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتي ب3 أحجار فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا فأتيته بروثة فأخذهما وألقى الروثة وقال هذا ركس. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi tempat tempat buang hajat, lalu beliau memintaku untuk membawakan beliau 3 batu. Saya mendapatkan 2 batu dan tidak mendapatkan batu ketiga. Sebagai gantinya, maka saya membawakan kotoran hewan. Lantas beliau mengambil 2 batu itu dan membuang kotoran hewan tersebut seraya berkata, ini najis. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Ahmad dan Ad-Daruqutni menambahkan, i'tini bi ghairiha, bawakan untukku yang lain. Baik, ahsant. Tadi di sini hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kata beliau, atan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-gha'id. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi tempat menunaikan hajat. Maka ini menunjukkan beliau menunaikan hajat. Fa'amaruni an atiyahu bi 3 ahjar. Beliau kemudian memintaku untuk membawakan untuk beliau 3 batu. Ya, untuk istijmar, untuk cebok nanti dengan 3 batu. Fawajadtu hajarain. Lalu saya mendapatkan 2 batu, walam ajid thalitha. Saya tidak mendapatkan batu ketiga. Fa'ataituhu birawthah, maka sebagai gantinya saya membawa kotoran hewan. Rawthah itu kotoran hewan. Ya, dan dalam kitab Sahih Ibnu Khuzaimah disebutkan tambahan di sini rawthatan min himar atau rawthatul himar, yaitu tinjaknya keledai. Maka riwayat Ibnu Khuzaimah ini mentaqyid atau bukan mentaqyid. Riwayat Ibnu Khuzaimah ini mentafsil atau mentabyin, menjelaskan tinja apa yang dibawa oleh Abdullah bin Mas'ud. Maka kotoran hewan di sini hewan apa? Himar, keledai. Dan keledai itu binatang yang haram dimakan dagingnya dan tinjanya itu najis. Maka kemudian fa'akhadhahuma wa alqawruthah. Lantas beliau mengambil 2 batu itu dan membuang kotoran hewan tersebut seraya berkata hadza riks. Ini adalah riks. Riks maknanya rijs. Rijs itu bisa maknanya menjijikan, bisa maknanya najis. Dan untuk di sini maknanya najis. Maka kotoran keledai itu najis, walaupun telah kering itu tetap najis. Dan tidak tahir dan apalagi tahur tidak. Ya begitu. Nah, kata Nabi, "I'tini bi ghairiha", bawakan kepadaku yang lain, yaitu benda lain, jangan yang seperti ini. Apa faedah yang kita dapatkan dari hadis ini? Faedah yang bisa kita dapatkan bahwasanya menurut sebagian ulama berpatuk pada kuantitas 3 di sini, maka sebagian ulama berpendapat kalau kita beristinja dengan selain air dengan batu, maka harus dengan 3 batu minimal. 3 batu minimal. Ini mafhum dari segi zat batu. Ya, adapun kalau mafhum dari segi makna istinja, maka 3 yang dimaksud di sini bisa lebih luas maknanya dibandingkan 3 biji atau 3 buah batu. Melainkan yang semakna dengan 3 batu ini adalah 3 olesan. Maka jika mendapatkan 1 batu dan itu batu cukup besar dan bisa ada 3 sisi minimal yang menjadi bahan olesan, yaitu untuk cebok, istinja, maka ini sudah mujzi, mencukupi. Bilangan 3 ini batas minimal.
batas minimal pembasuhan atau pencebokan ya, atau bahasa gimana ya, atau apa bahasanya? Ya penghitungan lah ya. 3 minimal. Maka kurang dari itu ghairu mujzi. Kurang dari itu tidak mencukupi secara istinja atau istijmar. Ya. Adapun kalau misalnya mau nambah dengan olesan berikutnya dari batu lain atau dari daun atau dari tisu, maka sunnahnya adalah witir, yaitu genap, yaitu ganjil. Kalau memang 3 dia merasa belum cukup, maka tambahkan lagi. Dan usahakan ganjil, yaitu 5, 7 dan semisalnya. Ya, seperti itu. Ini juga menunjukkan bahwasanya Rawthatul himar, tinjaknya keledai itu hukumnya najis. Sehingga terbit hukum istinja dengan yang najis itu tidak sah. Istinja dengan yang najis itu tidak sah. Dan masuk dalamnya hukum-hukum fikih lainnya. Istinja dengan kulit macan tidak sah. Istinja dengan kulit buaya tidak sah. Ya, walaupun sudah berupa tas. Ya, gitu. Taib. Itu mafhum insyaallah. Adapun istinja, nah istinja dengan kotoran hewan yang dapat dimakan dagingnya, kotoran hewan misalnya kotoran sapi, itu juga bukan hal yang baik. Ya. Karena masih sepertinya juga tidak sah, sepertinya wallahu alam. Ya. Karena ada semakna dengan riks di sini. Kalau makna riks di sini adalah khabith atau menjijikan, maka ini sama seperti tinjanya keledai dari segi sama-sama kotor dan menjijikan. Riks ini bisa atau rijs bisa maknanya najis, dan itu yang dominan. Riks atau rijs bisa juga maknanya khabith dalam artian dia fahish, menjijikan atau kotor, qadhar. Ya, maka kepada sesuatu yang qadhar, kotor dan tidak cocok untuk membersihkan, maka ini tidak dipakai. Ya, begitu wallahu a'lam. Baik, hadis terakhir, fadhal. Bismillah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an nastanjiya bi'admin aw rawthin wa qala innahuma la yutahhirani. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk beristinja dengan tulang atau kotoran hewan, dan beliau bersabda keduanya tidak mensucikan. Diriwayatkan dan disahihkan oleh Ad-Daruqutni. Baik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an nastanjiya bi'azmin aw rawthin." Rasulullah SAW melarang kami untuk beristinja. Masih istinja di sini istijmar dengan azm, yaitu tulang dari hewan manapun, umum, atau rawth, kotoran hewan. Ini semakna dengan hadis tadi. Ya. Dan ta'lil atau penyebab mengapa keduanya itu dilarang, innahuma la yutahhiran. Karena keduanya tidak menyucikan. Nah, ini udah menjadi final words. Ini menjadi hukum ya yang jelas dari Rasulullah SAW bahwasanya keduanya tidak mensucikan. Taib, apakah dia tidak mensucikan secara makna ta'abbudi atau secara zahir dari benda? Apakah dia tidak mensucikan secara makna ta'abbudi atau secara zahir dari benda? Maksudnya apa? Kalau dia tidak mensucikan secara makna ta'abbudi, maka ini karena sami'na wa ata'na kepada perkataan Rasulullah SAW tanpa kita harus melihat fisik dari benda, tulang ataupun kotoran. Ya, tapi yang zahir bahwasanya selain ya ini makna ta'abbudi juga kita ambil, tapi juga dari segi kebendaan juga memang tidak cocok. Makanya keduanya tidak mensucikan, baik dari segi fikih maupun dari segi kenyataan. Paham di sini? Dari segi fikih karena ta'abbudi, dari segi kenyataan karena lihat realitanya. Masa pakai tulang? Gitu kan? Kemudian masa pakai kotoran? Antum istinja, antum kan bersihin kotoran, masa pakai kotoran lagi? Bukannya itu malah makin lepek, makin nambah gitu kan? Nah begitu.
Nah, di sini ada azm, tulang. Sebagian ulama mengatakan karena tulang dan ini dalam salah satu athar disebutkan tulang itu sebagai salah satu makanan dari saudara kalian. Ini sesuatu yang sifatnya ta'abbudi gaib. Kita hanya nurut sama Allah dan Rasulnya saja kok ini. Itu satu sisi. Sisi lain, tulang itu juga coba tulang apa yang mau diambil coba. Dan gimana coba antum bersihin pakai tulang? Agak susah. Apalagi tulang ikan tuna, susah. Sakit ya. Itu satu. Kedua, rawth. Ya, tinja. Ini secara logika zahirnya udah kelihatan bahwasanya ini enggak pantas untuk dijadikan media bersuci. Secara apa? Secara kebendaan. Dan secara fiqih ta'abbudi ya jelas ini sesuatu yang kotor gitu loh. Sebenarnya istinja itu kan talabun najud, talabut taharah, untuk kesucian secara ubudiyah. Lah kalau antum melakukan pensucian secara ibadah dengan sesuatu yang memang dalam fikih itu disebut kotor, maka berarti antum sama dengan nambah kotoran di sini. Ya begitu, wallahu alam. Ya, baik, kita cukup sampai sini untuk pembahasan materinya. Ada pertanyaan? Ustaz, seorang teman keluar dari grup WA dengan alasan ikhtilat karena di dalamnya bergabung sedikit nomor WA akhwat rekan satu kerjaan. Apakah ada ikhtilat dalam WA atau FB? Ikhtilat itu campur baur artinya, dan ikhtilat beda dengan hukum khalwat. Ada kesamaan ketika terjadi potensi untuk zina hati atau zina mata, iya. Tetapi ada perbedaan. Ikhtilat itu di beberapa konteks diberi uzur. Ya. Begini, kalau misalnya itu di public place, tempat umum, maka ikhtilat diberi uzur selama tidak berpotensi mengumbar syahwat. Seperti di book fair misalnya. Atau mungkin di kantor-kantor secara umum yang mengharuskan adanya pekerja perempuan. Atau kita bukan direktur bukan apa, tapi kita kerja di perusahaan itu dan ternyata ada perempuannya dan sulit untuk dihindari. Kita mau kerja di mana lagi, maka ini diberi uzur, diberi maaf. Itu secara offline. Adapun secara online di WhatsApp, apalagi FB, Facebook, antum nggak mungkin menghindari ini. Facebook ini kan warga netizen semuanya, sama seperti Instagram, Twitter, YouTube dan seterusnya. Maka anggaplah misalnya itu ikhtilat yang muharram, sehingga antum wajib untuk mendelete akun antum. Dan itu sesuatu yang tidak ada fatwanya dari ulama manapun. Ya, itu untuk Facebook ya, atau YouTube dan semisalnya. Adapun untuk nomor pribadi WhatsApp, nah, media sosial versi WhatsApp yaitu lebih ke privacy dan percakapan dan seterusnya. Grup-grup WhatsApp laki dan perempuan. Di sini grup WhatsApp beda-beda konteks ya. Ada grup WhatsApp yang ditujukan untuk maslahat bersama seperti grup RT, grup RW, grup kerja, apa lagi ya? Grup WhatsApp apa lagi? Dan semisalnya ya, memang itu maslahat memang mengharuskan sama-sama bareng-bareng dan sulit untuk dipisahkan antara laki dan perempuan. Lebih afdal tentu terpisah ikhwan akhwat tentu ya. Tapi kita lihat di sini ketika posibilitas untuk zina mata atau zina hati itu tertutup ya. Dan juga komunikasi perempuan dan laki di dalam grup itu juga terminimalisir bahkan tidak ada, maka enggak masalah dengan seperti itu. Jika memungkinkan seperti itu, maka enggak masalah insyaallah, karena tidak terjadi ikhtilat. Kalau disebut ikhtilat secara membership, maka antum enggak bisa selamat dari apapun nanti. Kalau dibilang, iya terjadi ikhtilat karena listnya itu ada perempuan, ada laki-laki. Ya akhi, ini ikhtilat secara nomor. Ikhtilatun number, ya itu tidak masalah. Ikhtilat nomor, bukan di situ masalahnya. Ikhtilat yang dimasalah adalah ketika terjadi ikhtilat fisik atau kontak
Maksudnya kontak di sini percakapan. Ya, di situ. Itu pun kadang-kadang diberi uzur ketika misal ya, admin itu ada yang ikhwan karena darurat. Sementara membernya perempuan misalnya karena darurat. Ya, karena hajat atau darurat. Walaupun ya khawatir enggak selamat, tetapi kalau memang itu hajat atau darurat mudah-mudahan tidak masalah selama bisa menjaga hati. Nah, biasanya dalam suatu perusahaan ada yang perempuan, ada yang laki-laki. Lebih afdal memang terpisah. Lebih afdal memang terpisah. Namun jika perempuannya itu nisbatnya hanya sedikit, itu pun mungkin terpaksa atau gimana, maka dimasukkan supaya semua kena sekaligus terhadap pengumuman-pengumuman di grup. Dan juga yang perempuan-perempuan ini tidak aktif di dalam grup, maksudnya tidak aktif bercakap atau merespon di dalam grup, maka mudah-mudahan ini dimaafkan insyaallah. Ya. Karena apa? Karena sebab dan illat diharamkannya ikhtilat itu adalah apa? Potensi umbar syahwat dan juga hal-hal yang mengandung zina, baik mata, hati atau telinga dan seterusnya. Maka kalau misalnya nih grup WhatsApp ada beberapa minor perempuan yang dimasukkan itu disebut ikhtilat, maka kalau begitu yang online seperti itu saja potensi lebih kecil disebut ikhtilat, maka apalagi dengan kinerja offline. Maka bisa jadi itu semua juga ikhtilat walaupun perempuannya cuma 2 atau 3 datang masuk kantor, wah ikhtilat ini walaupun beda ruangan. Jadi harus dipertimbangkan juga di sini nisbatnya, rasionya. Kalau kecil insyaallah potensi untuk itu maka insyaallah enggak masalah. Yang terpenting bagian akhwatnya ini tidak aktif dalam respon. Begitu. Kalau bisa nomor-nomornya dimajhulkan. Kalau memang bisa disendirikan di grup tertentu, tapi kalau itu tidak memungkinkan ya semoga dimaafkan. Begitu. Adapun keluar dari grup WhatsApp maka itu dilihat apakah keluar dari grup WhatsApp apa sih grup WhatsApp apa sih ini sebenarnya? Ya, grup WhatsApp apapun di sini ya. Enggak ada sebutan grup WhatsApp keluarga atau grup WhatsApp. Iya. Ya, maka yang seperti ini mudah-mudahan tidak masalah. Grup WhatsApp atau Zoom misalnya atau grup dagang dan seterusnya, kalau kita beralasan nomor-nomor ini campur laki perempuan dan itu menjadikan ikhtilat, harus dilihat dari potensi ikhtilatnya, harus dilihat dari potensi zina atau zina mata dan seterusnya. Jangan langsung divonis sebagai ikhtilat. Iya. Begitu wallahu a'lam. Ya, kita cukup sampai sini insyaallah karena ada kajian lagi. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.